Halo, kalian tahu nggak pas aku scroll komen ternyata banyak banget yang nanya pertanyaan kayak gini. Gimana sih caranya biar suami mau bantuin istri di rumah? Kayaknya seru kali ya kalau kita bahas. Kebetulan hari ini weekend jadi aku bisa bangunnya barengan Pak Su karena Pak Su libur kerja. Nah, biar urusan rumah cepat selesai jadi memang kita selalu bagi-bagi tugas. Ini kita bangunnya jam 7 pagi, sebenarnya udah kesiangan tapi karena ini weekend ya nggak apa-apa. Makanya kita langsung berangkat ke Gria untuk belanja karena emang di kulkas udah nggak ada lagi stok yang mau dimasak. Tapi jangan salah, meskipun dari rumah tadi yang berangkat belanja 3 orang, tapi yang betul-betul belanja cuman Ibu Lisken doang. Yang duanya lagi kemana? Tuh malah nangkring di parkiran. Ada yang sama nggak? Tim yang kalau istrinya belanja, suami cuman ngantar sama jemputnya doang. Kalau aku sih tergantung ya. Kalau misalnya belanjanya ke pasar, Pak Su pasti ikutan juga kok bantuin milih-milih. Tapi kalau misalnya belanjanya ke warung doang, ya dia cuma nungguin karena yang mau dibelanjakan juga cuman sedikit. Selesai belanja gitu sampai di rumah, Pak Su langsung beres-beres karena mau mandiin si Alja. Terus aku langsung ke dapur beres-beres mau masak karena hari ini Pak Su minta dimasakin gulai ayam. Ngomong-ngomong tentang gulai ayam, ini baru pertama kalinya aku masak gulai ayam tapi ayamnya ayam potong. Makanya sepanjang masak ini aku itu deg-degan gimana ya nanti rasanya. Soalnya Pak Su itu meskipun baik hati suka bantu istri di rumah, tapi kalau soal makanan paling picky eater. Dia itu ya picky eater karena memang dia jago juga masak. Karena sebenarnya kerjaan rumah tangga kayak beres-beres, masak itu kan pekerjaan paling basic. Namanya juga kerjaan udah paling basic, paling dasar. Jadi harus bisa dilakukan siapa aja, mau istri, mau suami. Jadi nggak ada cerita itu kerjaan istri bukan kerjaan suami. Cuman karena belakangan ini budaya kita masih menganut sistem patriarki, jadi kesetaraan antara suami dan istri itu renggang banget memang. Apalagi waktu aku masih di zaman masih kecil, nyata banget suami adalah raja. Jadi kerjaannya cuman kerja nyari duit sama ngambil keputusan di rumah tangga. Dan selebihnya adalah tugas dan tanggung jawab istri. Dan dilarang komplain apalagi mengeluh karena itu sama aja mencoreng nama baik suami. Makanya aku dulu disekolahkan mama aku biar gak sama nasib kami. Supaya aku tahu caranya yang gak mau melawan suami secara terang-terangan tapi gak mau juga tunduk kalau itu gak benar. Dulu di awal menikah aku itu betul-betul gak pandai masak. Ditambah lagi jenis makanan yang kumakan setiap hari beda sama yang dimakan Pak Su. Simpelnya aku tuh lebih suka jenis masakan yang disambel. Sementara Pak Su dia lebih terbiasa masakan yang dimasak asam atau diarsik. Jadinya kita bertentangan. Ditambah lagi sebelum kita menikah dia ini ada ngomong, aku itu cari istri yang pintar masak, yang bisa ngurus rumah biar aku bisa fokus kerja, jadi di rumah udah ada yang ngurusin. Terus aku jawabnya, oke noted, aku bisa kok semua hal termasuk permintaanmu. Tapi dalam hatiku aku ngomong, ya elah tugas rumah itu kerjaan basic, kalau nggak bisa kita kerjakan secara bersama-sama yang ada hubungan pernikahan yang bisa rusak. Terus kenapa Pak Su bisa berubah yang tadinya masih berpikiran patriarki tapi setelah menikah jadi mau bantu istri? Kuncinya dari diri aku sendiri adalah karena suami nggak akan pernah tunduk sama istri yang keras, tapi suami akan tunduk kalau istrinya lemah lembut. Cobain deh kalau kita istri-istri ini bawaannya emosi aja, jadi kita sendiri yang capek, malah jadi sering ditinggalkan. Terus kalau misalnya suami udah bantuin tapi yang dikerjakan malah salah, jangan langsung dimarahin, malah itu yang bikin mereka jadi makin arogan. Aku ngomong kayak gini berdasarkan pengalamanku ya, tapi kan pengalaman setiap orang itu beda, jadi ambil positifnya aja ya.